Mas Risa, dalam perkembangan kehidupan Anda, karir Anda, ilmu Anda mulai tertarik untuk urusan teknologi robotik. Iya. Kenapa Anda beralih atau Anda mulai tertarik pada teknologi robotik? Sebenarnya sejak kecil saya tuh sudah senang dengan elektronika. Ya saat itu robotik belum terkenal seperti sekarang. Jadi saya sering menyolder, membuat rangkaian elektronika, mengetes. Ya setiap hasil tes rangkaian elektronika itu membuat saya gembira. Nah kemudian ya rasa ketertarikan itu saya terus pelajari waktu di ITB. Kemudian juga ketika di Jepang saya terus kembangkan. Akhirnya ketika saya di Malaysia pas ketemu dengan jurusan yang memang mempelajari robotik. Nah, di sanalah saya mulai memperdalam lagi bidang robotik dan kecerdasan buatan. Ya, sehingga ketika pulang ke Indonesia, ya saya lihat ini potensi besar di sini, belum banyak yang mengembangkan. Jadi saya coba buat penelitian-penelitian yang terkait dengan robotik. Di Kikendi beberapa waktu yang lalu ketika saya mengundang para ilmuwan Ya. di tempat ini, persoalan besar yang mereka hadapi adalah ketersediaan dana penelitian dan fasilitas. Ya. Bung Dino di belakang tadi juga mengatakan bahwa birokrasi juga menjadi hambatan ketika orang mau kembali dan membangun negeri ini. Ya. Nah, kalau Anda sendiri, tantangan yang Anda hadapi ketika Anda kembali dan ingin memberikan kontribusi bagi bangsa ini apa? Ya masih sama ya, fasilitas kita itu terbatas. Jadi kita harus melakukan improvisasi bagaimana fasilitas yang terbatas itu bisa tersedia ya, bisa kita ciptakan sendiri. Kemudian masalah dana, kalau memang kita mencari dana dengan penelitian itu susah, ya kita coba dengan pihak-pihak lain, misalkan dengan TNI ataupun dengan perusahaan-perusahaan. Nah mereka biasanya mau memberikan dana dan itu ya bisa kita gunakan untuk membuat robot yang kita inginkan. Ya, jadi seperti misalkan untuk mengembangkan robot-robot yang saya buat ya memang memerlukan dana yang cukup besar, tapi ya dengan bantuan berbagai pihak kita bisa buat lab itu, fasilitas itu bisa kita lengkapi. Kalau dalam logika berpikir orang-orang normal, orang-orang biasa, keputusan Anda ini kan aneh ya. Artinya Anda sudah mendapat penghargaan di sana, pengakuan di sana, kehidupan yang lebih baik, tunjangan macam-macam ya, termasuk pendidikan untuk anak-anak Anda. Kemudian Anda datang ke sini, meninggalkan apa yang sudah Anda dapatkan. Pertanyaannya, lalu kebahagiaan apa yang Anda dapatkan di sini? Ya kebahagiaan ya sebagai orang Indonesia ya, kita berada di negeri sendiri, kemudian bisa bermasyarakat di sini, bisa mengajarkan kepada ya orang-orang Indonesia, lalu juga ya bisa berkarya di sini ikut membangun negeri ini. Kalau tidak begitu ya kapan ya kita bisa maju. Itu kebahagiaan Anda dapat? Ya. Baik. Iya, jadi robot-robot apa yang Anda ciptakan ini di Indonesia? Sebenarnya sudah banyak ya macam-macam, tapi yang saya bawa ke sini ada 3 macam. Di sana sudah dipajang beberapa karya Anda ya? Ya. Boleh kita lihat? Ya, mari kita lihat. Yang di atas meja ini drone itu ya? Ya, ini drone. Ada 2 macam di sini. Yang pertama yang lengannya 3. Ya. Lengan 3 ini memiliki kemampuan manuver yang lebih baik daripada yang lengan 4. Ini digunakan untuk pengintaian dan untuk pengejaran ataupun ini sudah diproduksi? Ya sudah kita Siapa buat. yang pakai? Yang gunakan dari TNI. Oke. Ya. Ada kamera? Ada kameranya. Kemampuannya apa aja selain manuver? Manuver juga untuk pengiriman data pakai video, lalu juga untuk jarak jauh ya kita menggunakan long range communication. Ini berapa jauh dari orang yang mengontrol drone ini? Yang ini bisa kita kontrol atau kita atur dengan pemrograman di komputer. Jadi kita tentukan pergi ke titik ini lalu kembali. Jadi itu bisa pergi ke sana kembali ya. Untuk sementara sejauh apa ini? Sekitar 20 km bisa. Oh. Ya. Jadi saya memantau istri saya dari
kantor, di rumah, dia belanja apa saja bisa lewat ini ya? Ya, bisa ngikuti mungkin dari. Iya. Kalau Iya, yang 4 kalau ini? ini untuk pemetaan. Jadi untuk Pemetaan. memetakan misalkan suatu daerah, properti ataupun pulau ataupun hutan, ya, pertanian dan sebagainya, bisa kita gunakan dengan drone ini. Jadi ini lebih stabil, jadi bisa diam dalam jangka waktu lama, kemudian bisa mengambil gambar beberapa titik, ya. Kita biasanya melakukan pemetaan itu dengan cara menyisir titik-titik yang kita tentukan dengan komputer. Setelah itu gambar-gambar yang didapat tadi kita masukkan komputer untuk dibuat menjadi sebuah peta. Sampai ketinggian berapa ini? Ini 1 kilometer, tapi untuk pemetaan biasanya kita menggunakan 300 meter. 300 meter? Ya. Cukup tinggi itu ya? Ya, cukup tinggi. Jadi satu hampir titik. 3 kali Monas itu ya? Iya, 3 kali Monas ya. Oh. Ciptaan Anda yang lain? Ini apa ini? Jadi kita sedang mengembangkan humanoid robot. Jadi robot yang bisa ngikuti langkah orang berjalan. Tapi tahap pertama kita baru mencapai Mengikuti kemampuan langkah orang berjalan. Iya, jadi kita langkah orang berjalan kita rekam datanya, Iya. kemudian kita masukkan ke program ini, lalu langkah tersebut kita simulasikan dengan robot ini dan robot ini bisa bergerak, ya, berjalan. Oke. Gunanya apa? Gunanya itu tahap awal untuk humanoid, jadi seperti robot yang komplit seperti manusia. Itu ya sebelum kita membuat komplit kita buat kakinya dulu. Ya, setelah jadi kakinya, percobaan dulu ya? Percobaan dulu. Apakah ya. geraknya sama seperti Sama manusia? Ya, kesetimbangan, kecepatan dan sebagainya. Apabila sudah itu terpenuhi baru kita ciptakan yang robot untuk humanoid. Jadi ini langkahnya sudah mengikuti langkah orang berjalan. Ini bagaimana suruh dia berhenti? Ya, tinggal tekan ini saja berhenti dia. Oh iya, kirain sweet sweet sweet. Nah, robot yang Anda bilang untuk membantu saudara-saudara kita yang disabilitas, yang polio, yang selama ini duduk di kursi roda, itu digerakkan pakai tangan. Itu karena kakinya kan relatif itu sudah. kita lihat dahulu mungkin ininya. Jadi yang menggerakkan ini mesin atau kakinya? Kakinya hanya tempat sensor saja. Di kaki kita letakkan 4 buah sensor. Iya. Sensor untuk mengukur gerak sudut daripada kaki, kemudian sensor untuk mengukur daripada sinyal dari otot. Jadi manfaatnya apa ini? Manfaatnya untuk membantu disabilitas. Jadi orang yang tidak bisa berjalan, Iya. itu kita pasang di sini. Kemudian nanti gerakan kaki ya bisa kita program ataupun mengikuti keinginan dari kaki yang dia miliki. Oh, jadi yang bergerak ini ya? Itu ya, jadi tidak ada hubungan Yang di luar sebenarnya. ini, tungkai yang di luar ya? Iya, tungkai yang jadi di luar. Jadi dia hanya mengangkat kaki Ngangkat orang yang dia kita. hanya dikit saja, ini juga ikut coba diperagakan, dikit saja. Nah, ya yang belakang akan mengikuti. Sebentar. Atau di sebelah sini aja supaya Nah, ya. bisa naik, bisa lompat ke sini. Bisa naik tangga coba ini. Kita tes juga ya. Ya. Oh, kalau yang menggerakkan ini adalah tungkai mesinnya, berarti kalau dia naik ke atas tangga nggak capek itu ya? Ya, dia nggak capek. Kemudian juga bisa kita taruh beban di sini untuk mengangkat beban yang berat. Dan tidak tertumpu pada Tidak fisik. tertumpu pada fisik orang itu, tapi ditanggung oleh besi-besi robot ini. Nah, Jadi kalau ada orang yang cacat, jadi ini ya, dia bisa menolong. ini sudah diproduksi. Ini baru tahap penelitian kita, belum sampai Penelitian. produksi. Ya. Jadi Tapi menurut ya. Anda ini sudah kemungkinan untuk bisa diproduksi sudah Sudah sampai produk final. Ya, tinggal kita memperbaiki kemasan, kemudian mencari ya peminatnya. Jadi ya. ini apa? Ini kemudinya dari sini. Pegangan saja. Pegangan. Ya. Kemudian dia hanya pegangan saja supaya tidak jatuh. Tombolnya dari mana? Tombolnya ini hanya on off saja. Oh, on off. Tapi yang menggerakkan adalah sensor yang ada di kaki sini. Jadi akan mengukur kapan kaki itu mau bergerak, baru ini akan ngasih respon. Jadi kalau satu hari ini sudah selesai dan bisa didapatkan oleh siapapun yang membutuhkan, itu kira-kira berapa harganya ini? Kalau di luar negeri itu satu unit ini sekitar 1,5 miliar. Ya, yang dijual di Jepang, di Orang-orang Amerika. langsung bilang udah naik kursi roda aja deh. Ya.
Tapi kita akan Tapi mencoba. tentunya ini awalnya ya. Ya, kita akan mencoba kalau dibuat di Indonesia mungkin bisa sekitar 100-200 juta rupiah. 100 sekitar 100-200 juta. Iya. Ini bisa diperintahkan duduk gitu bisa juga. Sementara Tergantung belum. pemakainya. Pemakainya itu bergerak, melangkah, dia ikut melangkah. Ya, pemakainya agak mundur, dia ikut mundur. Ya. Oh, jadi bisa bergerak mundur juga. Ya, gerak mundurnya ya berarti, nah seperti ini. Ya. Oh, gitu ya. Baik, jadi kita doakan semoga ini cepat selesai. Mereka yang membutuhkan bisa mendapat manfaat dari ciptaan Anda ini. Dan paling tidak orang Indonesia juga bisa lah ya. Bisa ya. Terima kasih. Baik, sesuai dengan tema kita kali ini, Life is short, make it great. Hidup itu singkat, buatlah jadi bermakna. Dan ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua. Bagi Anda di rumah, jangan khawatir, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Dan acara ini belum berakhir, karena di segmen terakhir Anda bisa menyaksikan satu pertunjukan menarik dari Pai, yaitu bermain gitar dengan cara yang tidak biasa. Bagaimana performance dia berikutnya? Ikuti terus Kick Andy. Ada makna terjadi dari sini, dari pertikaian yang terjadi.